God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dalam renungan pribadi, dalam saat teduh kita, sangat baik kalau kita bisa ekspresikan perasaan kita, cinta kasih kita kepada Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat lagu yang kita tahu. Kalau kita bisa main musik, ya bagus juga. Tapi kalaupun tidak, kita bisa nyanyi atau kita ikuti lewat rekaman dari YouTube ataupun lewat media multimedia yang lain ya. Tapi yang penting kita bisa ikut nyanyikan dengan segenap hati. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. One thing have I desires in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You, I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper
deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan berkata bahwa inilah perintah yang pertama dan yang terutama. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan ya? Sebenarnya ini standarnya tinggi sekali. Ketika Tuhan berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, ini standar yang sangat tinggi ya, karena siapa yang tahu hati kita? Walaupun ini perintah dari perjanjian lama ya, yang diambil dikutip oleh Tuhan Yesus. Tapi ada satu kisah menarik, yaitu cerita mengenai Petrus ya, Simon Petrus. Ini salah satu murid Yesus yang termasuk ring 1 istilahnya ya. Tuhan Yesus itu punya banyak murid ya, ada 70 murid yang diutus berdua-dua ya. Tapi ada 12 murid yang spesial ya. Bahkan dikatakan sebelum Tuhan Yesus memilih 12 murid ini, ia berdoa semalaman. Dari 12 murid ini ada 3 murid yang mungkin disebut ring 1 ya, yang paling dekat, yang sering dibawa oleh Yesus ya. Sementara yang lainnya mungkin ditinggal di luar ya, ketika Yesus mendoakan orang sakit ya, kemudian ketika dia dimuliakan di atas gunung ya. 3 orang ini adalah Yakobus ya, Yohanes dan Petrus. Nama aslinya adalah Simon ya. Simon itu artinya ya tidak teguh ya, buluh yang goyah gitu. Tapi Tuhan menyebut dia sebagai Petrus, artinya batu karang ya, orang yang kuat, yang teguh. Ada satu percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di Yohanes 21 ya, mulai ayat 15. Ada 3 ayat ini yang saya mau kita perhatikan ya. Saya bacakan dari ayat 15, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sangat menarik kenapa Yesus bertanya 3 kali pertanyaan yang sama. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Kita tahu bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali ya. Dan kalau kita baca di kitab Injil, kita pelajari cara dia menyangkal itu, awalnya dibilang, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ya, ketika ditanya, kamu pasti bagian dari orang itu ya, Simon Petrus bilang, aku gak ngerti apa yang kau katakan. Lalu ada lagi yang bilang, kamu pasti juga bagian dari Yesus dan murid-muridnya. Dan Simon berkata, aku tidak kenal ya orang itu. Dan ketiga kalinya ketika ada seorang berkata, engkau juga pasti murid dari orang yang disalib itu. Dan
mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal dia." Lalu ayam berkokok, dan kalau kita baca di salah satu kitab Injil, mata Yesus itu melihat kepada Simon Petrus dari kejauhan, dan Simon nangis terseduh-seduh ya. Kenapa dia nangis? Karena dia merasa gagal untuk mempertahankan imannya. Dia pernah bilang bahwa sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dalam kehidupan kita, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, khususnya buat kita yang melayani Tuhan. Kenapa Tuhan bertanya, "Do you love me, Simon?" Apakah engkau mengasihi aku, Simon? Karena dasar kita untuk melayani adalah karena kita mengasihi Dia. Bukan karena kita takut masuk neraka maka kita melayani Dia. Bukan seperti itu. Dasar kita mau melayani Tuhan adalah karena kita sudah dijamah oleh kasih-Nya dan kita mau mengasihi Dia, kita semakin jatuh cinta padanya, dan kita mau mengekspresikan cinta kasih kita kepada Dia itu lewat melayani Dia, melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Dalam contoh ini, ketika Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan Petrus berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi kalau kita mau melayani Dia, apalagi kalau kita mau menggembalakan, membimbing orang-orang mengenal Tuhan, membawa mereka semakin dewasa mengenal Tuhan Yesus, apalagi jadi gembala gereja, jadi leader, jadi pemimpin, dasar kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita gak ada kerjaan lagi karena sudah pensiun, bukan karena kita punya jaminan untuk masa depan, bukan karena kita senang organisasi, bukan karena kita bisa menjadi terkenal, bukan. Yang paling awal adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dan kenapa Tuhan nanya 3 kali? Sebenarnya kalau kita pelajari bahasa aslinya, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Kasih agape itu apa? Kasih yang tidak menuntut balas. Ya, biasanya yang berlaku di mana-mana, kalau engkau mengasihi aku akan mengasihi engkau. Kalau engkau mencintai aku akan lebih mencintai engkau. Tapi kalau engkau tidak mengasihi aku, ya goodbye. Tapi kalau kasih agape itu, sekalipun engkau tidak mengasihi aku tetap mengasihimu. Sekalipun engkau mengkhianati aku tetap mengasihimu, karena aku tidak bisa tidak mengasihi kamu. Itu kasih agape ya. Dunia ini dipenuhi dengan banyak standar cerita-cerita yang sering kita lihat di televisi, di sinetron atau drama Korea, yang membuat nilai-nilai itu tidak seperti yang Tuhan ajarkan. Dengan mudah kita bisa marah, jengkel, berubah jadi benci karena orang yang mengkhianati kita. Orang yang kita percaya, mungkin yang kita cintai, ternyata berlaku tidak benar. Seperti yang Yesus alami dengan Simon Petrus. Simon ini orang yang paling luar biasa, satu-satunya murid yang pernah tercatat berjalan di atas air. Murid yang berkata kepada Yesus, "Engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau Mesias, anak Allah yang hidup." Yang lain gak bilang seperti itu. Yang tercatat di Alkitab adalah Simon Petrus. Tapi orang ini juga yang punya semangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan, ternyata pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Coba bayangkan ya, ini kelihatannya biasa ya. Tapi kalau kita terjemahkan, kita punya orang yang sangat kita percayai ya. Mungkin anak buah kita yang ikut kita sekian tahun ya, setia, tidak pernah berbohong, tidak pernah nipu ya. Kita percaya rekening bank kita percayakan pada dia semua, dia urus semuanya. Ternyata tiba-tiba dia berkhianat, dia diam-diam menggunakan uang kita,
dia diam-diam buat perusahaan baru, lalu tiba-tiba dia goodbye sama kita. Kira-kira seperti itu. Atau suami istri, sejauh ini, selama ini suaminya setia dikenal, atau istrinya setia, tapi ternyata setelah sekian lama tiba-tiba ternyata si suami atau si istri ternyata punya orang lain yang dia cintai. Bagaimana aku tahu seperti ini? Persis seperti yang Yesus alami dengan Simon Petrus. Bisa langsung marah kalau manusia secara umum langsung ambil tindakan, tidak bisa bersama-sama lagi, pisah. Tapi kalau kita baca, Yesus dia cuma memandang Simon Petrus, dan pandangan itu meluluhkan hati Petrus ya. Dia sadar dia gagal ternyata. Sebenarnya itu luka ya. Kalau bagi hamba Tuhan sudah melayani tiba-tiba jatuh, itu luka ya. Karena selama ini tanpa sadar mungkin dia membuat diri dia itu untuk menjadi contoh. Kalau ternyata dia gagal, apa yang mau dia beri sebagai contoh? Tapi kalau itu terjadi, seringkali itu menyadarkan kita, jangan-jangan pondasi kita ini salah gitu. Kita melayani Tuhan itu bukan karena kita mengasihi Dia ya, tapi ada sesuatu yang lain, dan pondasi itu digoyah ya, digoyangkan, lalu kita tiba-tiba sadar, kok saya bisa seperti ini. Dalam bahasa aslinya Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Petrus menjawab kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Lalu Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Apa itu kasih filia atau kasih filio? Itu kasih antara seseorang dengan temannya, dengan sahabatnya ya. Itu sebabnya ada satu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ya, diterjemahkan seperti ini ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yohanes 21 ayat 15 ya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sahabatmu ya. Terjemahannya seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ayat 16, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku sahabatmu. Aku mengasihi engkau dengan kasih filia atau filio. Lalu ayat 17, Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau sahabatku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia atau filio? Dan di sini Simon nangis. Kenapa dia nangis? Karena Tuhan menurunkan standarnya. Awalnya itu tuntutannya, pertanyaannya adalah kasih agape. Kasih yang walaupun sesuatu terjadi tidak seperti yang kau harapkan, engkau tetap mau mengasihi. Itu kasih agape ya. Gak peduli, aku tetap mau berjalan bersama Tuhan. Tapi Simon gak bisa berkata, ya Tuhan, aku mengasihi aku dengan kasih agape. Karena sudah terbukti 3 kali menyangkal Tuhan. Bahkan yang ketiga kali itu mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal dia. Waduh, itu gak tahu ya gimana sakit rasanya ya. Coba bayangkanlah kalau punya teman dekatnya, atau pernah sekelas, pernah cukup lama sekolah bersama, ngerjain tugas. Satu ketika orang ini sudah menjadi orang hebat, lalu ketemu dengan kita di jalan ya. Mungkin dia lupa, tapi waktu ketemu dengan kita, dia seperti orang yang tidak kenal dengan kita. Kita mau senyum, dia buang muka. Kira-kira gimana rasanya ya? Pasti kecewa sekali ya. Tapi ini yang terjadi sebenarnya antara Yesus dengan Simon Petrus. Dan pertanyaan ketiga ini Yesus menurunkan standarnya dan dia bertanya, apakah engkau sahabatku? Lalu Simon nangis karena dia sadar dia tidak bisa ternyata mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ternyata yang selama ini dia pikir dia bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, itu cuma sampai level di jiwa, sampai level di emosi. Dan dia mengakui dan dia bilang, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku sahabatmu, bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Tapi ya ajaibnya Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya begini, Tuhan mau bilang sama Simon Petrus, engkau jujur ya, ternyata engkau selama ini cuma mengagumi aku sebagai sahabatmu, tapi engkau belum bisa mengasihi aku dengan kasih agape. Gak apa-apa ya, tetap aku menghargai hal itu. Setelah Yohanes 21 ayat 17 ini, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya,
Tuhan berkata begini sama Simon Petrus, waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau ingini. Tapi setelah engkau menjadi tua, orang lain akan mengikat engkau, memaksa engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan itu suatu pernyataan Tuhan kepada Simon Petrus, bagaimana dia nanti akan mati dan memuliakan Tuhan. Artinya Tuhan mau bilang, Simon, engkau sudah akui bahwa ternyata engkau cuma bisa mengasihi aku dengan kasih filia, gak apa-apa. Sekarang aku kasih jaminan, engkau bisa mengasihi aku dengan kasih agape. Engkau akan terus melayani aku. Walaupun engkau dianiaya, engkau tidak akan lari lagi. Engkau akan tetap mengasihi aku sampai nanti engkau berjumpa dengan aku. Engkau tidak pernah menyangkal aku lagi. Jadi kasih agape itu adalah kekuatan dari Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa kita gak mampu dan kita bilang, Tuhan, aku mau Tuhan, Kau pakai biar kekuatanmu ada dalam hidupku, sehingga aku bisa mengasihi Engkau dengan kasih agape, bahkan mengasihi orang lain dengan kasih agape, mengasihi orang-orang yang tidak pantas aku kasih, mengasihi orang-orang yang mungkin pernah mengkhianati aku, pernah mungkin di belakang aku ternyata menusuk aku, bersikap tidak benar. Aku mau mengasihi mereka dengan kasih agape. Aku gak bisa dengan kekuatanku sendiri Tuhan. Aku perlu kekuatan daripadamu. Ini dasar untuk kita melayani Tuhan ya. Kenapa? Karena waktu kita melayani Tuhan sebenarnya kita membawa diri kita ini untuk siap mengalami aniaya atau penderitaan. Ketika kita terima Tuhan Yesus ya, Dia bayar semuanya. Dosa-dosa kita Dia sudah bayar. Alkitab berkata Tuhan Yesus ya, Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Lalu juga dikatakan bahwa Ia menanggung segala kutuk di kayu salib. Dia telah menjadi kutuk supaya kita diberkati. Lalu dikatakan juga oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi artinya penyakit kita pun Dia bayar. Itu free. Kita cukup percaya terima itu. Memang dalam beberapa hal kita perlu didoakan, perlu belajar kebenaran demi kebenaran, supaya janji yang Dia berikan itu kita terima. Kita sadar bahwa kita orang yang dibenarkan. Kita orang yang mengalami justification. Roh kita lahir baru yang sudah terima Tuhan Yesus. Dan dengan roh yang sudah lahir baru ini kita layak, kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang membuat kita layak. Darahnya yang melayakkan kita, bukan pekerjaan kita, tapi darahnya yang melayakkan kita. Kita juga disembuhkan bukan karena kita setia melayani, tapi karena firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Kita percaya itu, kita terima itu. Kita juga hidup dalam berkat Tuhan bukan karena kita rajin berbuat baik, tapi karena firman-Nya berkata bahwa kita sudah diberkati, kita percaya itu, lalu kita lakukan bagian kita. Tapi selanjutnya, waktu kita ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar. Itu yang disebut dengan mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus. Kita yang mesti bayar lewat kita ikut Dia, ada aniaya. Bahkan setiap firman yang kita percaya, misalnya firman kesembuhan, kita dengar itu, kita katakan, ya aku percaya. Lalu kita cerita ke teman-teman kita, apakah kita nggak diejek? Kadang-kadang enggak, tapi sebagian orang akan mengalami diejek. Itu aniaya karena firman yang kita terima. Bagaimana kita terus berjalan bersama Tuhan, maka firman yang kita terima itu walaupun ada aniaya, firman itu akan bertumbuh. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi itu semua? Kalau kita memiliki, mengalami kasih Tuhan, kasih agape, dan itu dasar senantiasa menjadi dasar dalam setiap aktivitas pelayanan kita. Setiap visi melayani Tuhan itu harus lahir dari sikap hati mengasihi Tuhan ya.
bukan ambisi, tapi karena mengasihi dia, mau menyenangkan dia senantiasa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Kehidupan Kristen itu bukan sulit ya, tapi impossible, tidak mungkin. Tuntutannya sangat tinggi ya. Bagaimana mungkin kalau di perjanjian lama ada istilah mata ganti mata ya, telinga ganti telinga, tapi di perjanjian baru Tuhan berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, engkau harus mengasihi orang yang jahat kepadamu, engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu, sekalipun orang itu tidak minta maaf padamu. Dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan kekuatan dari Tuhan. Kasih agape itu hanya ada dari Tuhan. Dan kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk ke hati kita, lalu kita belajar untuk mengizinkan Dia mendidik kita, maka kasih agape itu yang ada di dalam kita ini, itu akan mengalir keluar. Hanya perlu pembaruan pikiran untuk mengerti hal ini dan mengizinkan kasih itu mengalir. Seringkali kalau melayani orang, ada orang yang sakit hati, kecewa ya, lalu perlu pelayanan inner healing, kesembuhan batin. Jadi orang ini dibawa untuk mengampuni orang yang bersalah ya. Kadang-kadang bilang gak bisa, aku gak bisa mengampuni. Memang gak bisa, kekuatan kita gak bisa. Yang penting kita mau. Dan katakan, Tuhan, aku gak bisa dengan kekuatan aku, tapi aku mau. Maka kasih agape itu akan mengalir, membuat kita mampu mengasihi orang yang bersalah kepada kita, mengasihi orang yang menjengkelkan ya, karena kasih itu menguasai kita. Terima kasih Tuhan, ajari kami lebih jauh lagi kebenaran demi kebenaran, supaya kami hidup dalam kemerdekaan, termasuk memahami, mengalami, mengalirkan kasih agape dalam setiap aktivitas kami. Lebih spesifik lagi, waktu kami melayani Engkau Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, bahkan setiap aktivitas kami dasarkan karena kami mengasihi-Mu dan kami melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. God is good all the time.